Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan kali ini kita bakalan rakit PC lagi. Ini bukan jajan ke toko, melainkan gua ngerakitin PC punya temen gua, salah satu reviewer otomotif yang mungkin kalian juga udah pada kenal, yaitu adalah Ridwan Hanif ya. Jadi ini adalah kolaborasi pertama gua dengan reviewer otomotif, maka dari itu video kali ini juga akan berbeda daripada video biasanya yang cuma rakit, abis itu benchmark aja. Tapi gue juga bakalan menjalankan road trip, karena Ridwan Hanif itu kan domisilinya ada di Klaten. Jadi setelah rakit PC ini, gue bakalan nganterin PC-nya menggunakan mobil ke Klaten, sekalian menceritakan bagaimana PC ini bisa digunakan sama Ridwan Hanif, abis itu performance-nya gimana, penjelasan benchmark seperti apa, itu kita bakalan jelaskan pada saat perjalanan nanti. Nah, komponen-komponen yang dipakai sama Ridwan Hanif ini sebenarnya apa aja sih, dan tujuannya sebenarnya apa aja? Sebenarnya tujuannya simpel sih, ini untuk mengupgrade PC lamanya yang memang digunakan untuk rig simulation racing gitu, yaitu Assetto Corsa, untuk main aja sih iseng-iseng dia. Karena PC lamanya itu menggunakan Threadripper, dan Threadripper ini juga Threadripper tua ya. Jadi Threadripper itu memang high-end, tapi fungsinya itu sebetulnya memang bukan buat gaming. Jadi core-nya banyak, tapi nggak begitu banyak kepake juga, dan jadinya buang-buang listrik gitu. Jadi ini dibikin lebih baru karena sekarang komponen-komponen udah pada efisien semua ya. Dan di sini juga si Ridwan Hanif juga minta untuk nggak menggunakan kartu grafis yang memang terlalu high-end banget, karena ya cuma dipakai buat Assetto Corsa doang. Tapi permintaannya ialah VRAM-nya kalau bisa yang tinggi, karena untuk monitornya sekarang resolusinya juga udah tinggi karena monitornya sekarang ukurannya besar. Kayak gitu. Nah, CPU-nya yang dipakai itu adalah Ryzen 7 9700X. Nggak pakai 9800X 3D karena ya budgetnya terlalu tinggi. Karena di sini ada konsepnya juga PC-nya. Konsepnya itu ialah non-RGB. Jadi mayoritas semuanya di sini untuk kipas-kipas, cooling, ya segala macam itu semuanya rata-rata non-RGB. Bahkan ini kartu grafis pun Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC itu bukan kartu grafis yang memang RGB-nya itu bling-bling gimana-gimana gitu lah. Bahkan motherboard-nya juga akhirnya gue pilihin sama nih, Gigabyte juga, yaitu B850 Gaming X Wi-Fi 6E. Ini juga sebetulnya ada sih RGB header mah, tapi warna hitamnya itu udah lumayan pekat dan cukup nyambung dengan warna hitam yang ditawarkan oleh cooling si NZXT ini. Nah, cooling dari NZXT-nya itu ialah Kraken Plus 360. Jadi Kraken Plus 360 ini juga dia kipasnya itu nggak ada RGB-RGB-annya ya. Cuma ada LED aja di bagian water block-nya. Jadi ya masih masuk lah secara perhitungan. Lalu untuk warna hitam lainnya juga itu ada di bagian memori. Walaupun ini ada LED strip-nya di memorinya, yaitu V-Color Manta X-Sky dengan kapasitas 32 GB DDR5, ratingnya 6000 MB transfer per second. Nanti RGB-nya mungkin bisa dimatiin atau di set ke satu warna aja, mungkin di warna putih biar kelihatannya itu masih stealth gitu. Power supply-nya dari NZXT juga, yaitu C850 Gold. Ini versi yang terbaru dan ini udah ATX 3.1, walaupun ya kita nggak menggunakan kartu grafis seperti GeForce RTX yang memerlukan 12 VHPWR sih. Lalu sebagai tambahan lagi juga kipas casingnya di sini pakai yang non RGB, yaitu F120p dari NZXT. Casingnya apa? Nggak kelihatan di sini karena casingnya lumayan besar boxnya dan belum dibongkar-bongkarin juga semuanya, ini masih disegel. Casingnya nanti bakalan pakai APNX V2 ya. Jadi di sini memang gua belum ngerakit, jadi setelah ini gua bakalan ngerakit PC-nya. Dan setelah rakit PC-nya, itu gue bakalan ceritain bagaimana performance dan segala macamnya itu di perjalanan sampai hingga akhirnya nanti di Klaten, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya ke Ridwan Hanif bagaimana soal PC yang udah diterima sama Ridwan Hanif. Oh ya, terakhir itu adalah SSD dari Corsair, yaitu adalah Corsair MP600 Core XT ya, dengan kapasitas 1 TB yang mana itu udah lebih dari cukup untuk PC yang memang bakalan dipakai untuk Assetto Corsa doang. Oke, gue bakalan rakit PC ini. Setelah rakit, kita melakukan road trip naik mobil ke Klaten. Nggak cuma Klaten ini sebenarnya, tapi bakalan nyambung ke Solo juga karena gue bakalan ngirimin hadiah setup show off yang memang pemenangnya kebetulan memang orang Solo. Oke, kalau gitu kita langsung aja rakit PC-nya.
Oke, sekarang gue mau kasih lihat hasil pengujian singkat untuk PC ini. Pengujiannya sangat-sangat singkat karena gue cuma pingin memastikan aja bahwa PC-nya berjalan normal, beres saat gue kirimin ke Ridwan Hanif nanti. Nah, jadinya di sini gue melakukan sebuah stress test aja untuk memastikan coolingnya itu berjalan dengan benar, powernya juga terdeliver dengan benar. Seperti melakukan stress test menggunakan Cinebench R23 yang mana untuk Ryzen 7 9700X itu memang CPU package powernya ada di angka sekitar 88 watt atau maksimalnya di 90 watt ya. Dan untuk temperaturnya sendiri di sini udah sangat-sangat adem. Pada rating 88 watt, di sini CPU temperaturnya itu maksimal ada di angka 64 derajat Celcius aja dengan idle di kisaran 40-an derajat Celcius. Yang berarti ini udah sangat-sangat adem dan hitungannya coolingnya memang udah overkill. Lalu untuk GPU temperaturnya sendiri, di sini pengujiannya semua dengan casing tertutup ya. Dan ini menurut gue adalah Radeon RX 9060 XT yang paling adem sejauh ini yang pernah gue coba. Karena untuk versi Gigabyte Gaming OC ini, GPU temperaturnya itu ada di angka 54 derajat Celcius dan GPU hotspot temperaturnya ada di 79 derajat Celcius dengan memori temperatur di 62 derajat Celcius ketika gue jalankan stress test menggunakan 3D Mark Fire Strike Ultra Looping selama kurang lebih 10 menit. Dan untuk GPU power draw-nya ada di kisaran 180 watt saat menjalankan stress test. Harusnya ketika nanti bermain game, itu dia nggak bakalan langsung mentok ke di angka 180 wattan ini. Selebihnya pengujian gue juga cuma beberapa game aja sih yang memang dites gitu ya, selain Assetto Corsa. Dan semua game ini dites menggunakan resolusi 1440p. Seperti yang kita tahu, kalau kita menggunakan resolusi 1440p, menggunakan FSR seperti performance, RX 9060 XT ini memang udah GPU yang bisa dibilang paling ideal secara price to performance karena dia punya VRAM yang besar sehingga bisa mengakomodir resolusi yang tinggi dan GPU-nya juga nggak boyo-boyo banget gitu. Jadi untuk beberapa game AAA yang harusnya ini udah pada lebih berat daripada Assetto Corsa harusnya udah cukup-cukup aja. Apalagi Assetto Corsa yang memang sebetulnya secara game itu ringan, tapi nanti kita bakalan menggunakan resolusi yang terbilang sangat-sangat tinggi pada PC-nya Ridwan Hanif. Bukan menggunakan 2560 x 1440, melainkan menggunakan resolusi yang jauh lebih tinggi daripada resolusi yang gue tes saat gue menjalankan benchmark gaming ini. Gue juga memastikan untuk SSD-nya berjalan dengan normal. Jadi untuk Corsair MP600 Core XT ini, kecepatan bacanya itu ada di kisaran 5,9 GB per second, dan kecepatan tulisnya untuk sekuensial ada di 5,4 GB per second, dan untuk speed lainnya juga gue lihat nggak ada masalah. Jadi seharusnya sistem dari PC ini udah bisa terdeliver dengan baik karena udah memiliki temperatur yang oke, power delivery-nya juga normal, dan juga udah memiliki performance gaming yang memang udah sesuai dengan spesifikasinya. Ya, jadi sekarang udah sampai di rest area 429 Semarang. Memang gua nggak rekam dari perjalanan awal dari studio ya, karena kita jalan itu sebenarnya masih tengah malam. Jadi pas udah pagi-pagi gue baru syuting nih gitu. Nah, ini udah tinggal dikit lagi, kita bakalan sampai ke Klaten dan gua di sini tuh road tripnya menggunakan Chery Tiggo Cross CSH Hybrid ya. Yang mana ini sebenarnya bukan mobil gua, tapi mobil nyokap. Kalau gua itu pakainya Chery E5 atau Chery Omoda E5 gitu. Jadi sekalian aja nyobain mobil hybrid kira-kira bisa seirit apa kalau dipakai road trip keluar kota. Karena gue pernah ngerasain juga ke Jogja waktu itu pakai Chery E5, itu gue pulang pergi sih mungkin sekitar 650 sampai dengan 700 ribuan, itu udah termasuk jalan-jalan 2 hari di Jogja saat itu. Dan sejauh ini untuk ukuran mobil bensin ini memang mobil yang cukup irit menurut gue karena bisa dapat 1:20 dan itu lewat tol. Ya, kalau misalkan di dalam kota harusnya mobil hybrid bakalan jadi jauh lebih irit lagi. Jadi Chery Tiggo Cross CSH ini waktu itu keputusannya dibeli karena nyokap gue memang nggak mau menggunakan mobil listrik. Jadi ya dipakainya ini. Alasannya nanti kalau misalkan mau dipakai buat mudik juga itu nggak susah buat nyari SPKLU. Padahal ya SPKLU kalau lagi nggak musim mudik kayak begini nih, kosong. Nggak ada yang pakai sama sekali. Ya kita bahas eksteriornya dulu ya, Tiggo Cross CSH Hybrid ini. Menurut gue sih secara penampilan, looks, sebenarnya ini looks yang cukup umum ya buat orang Indonesia, mudah diterima. Dan untuk warna yang satu ini sih, ini cuma ada di versi yang CSH aja, yang hybrid aja. Di versi yang bensin itu nggak ada warna yang abu-abu kayak begini nih. Jadi abu-abunya tuh mungkin kayak agak kebiruan, atau gue nyebutnya sih abu-abunya agak-agak kayak BMW gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi di bagian peleknya juga udah ada aero disc-nya.
Dan ukurannya ini 17 inch dengan profil 215/60R17. Bagian bagasinya ini belum power tailgate ya. Masih diangkat manual dan berat, lumayan berat. Lumayan lah sebetulnya, dibilang gede banget sih space-nya enggak, tapi dia cukup tinggi karena dia nggak landai kayak Omoda ya. Tapi kalau Omoda tuh bagian bawahnya dia cukup lebar karena dia melandai gitu. Tapi kita masih bisa muat nih untuk masukin satu PC ATX yang memang mau kita anterin. Dan ini di posisi ini berdiri juga karena dia pas nih ketahan sama ini nanti pas ketutup. Ini udah cukup ngepas. Tapi kalau ditidurin dia nggak bakalan muat gitu. Masih bisa naro-naro barang lagi sih di samping. Ada ban serep juga di bagian bawahnya. Kita langsung ke bagian dalamnya aja kali ya, karena kan gue bukan reviewer mobil. Yang reviewer mobil Ridwan Hanif. Ini cuma buat ada selingan-selingan aja. Nah, ini bagian sebagian interiornya dari si Tigo Cross CSH. Lumayan mewah sih untuk ukuran mobil 300 juta kecil ya, karena ini waktu itu nggak nyampe 320 juta beli di Gias waktu baru launching. Secara setir ini ya mirip sama mobil-mobil Chery lainnya, mirip juga sama Omoda, tapi ini lebih mirip sama Omoda bensin dibanding sama Omoda yang E5, karena yang E5 tuh setirnya bagian tengahnya udah agak sedikit berbeda. Yang gue seneng dari si Tigo Cross CSH ini sebetulnya ada di bagian interior lainnya nih, kayak di bagian tombol-tombol yang lumayan rame disediain sama si Chery. Beda sama di Omoda yang kalaupun di Omoda bensin itu adanya tombol kapasitif gitu, jadi nggak berasa mencet. Tapi kalau di sini ini semuanya tombol. Kita mau buka kamera 360 di sini tombol, di sini volume juga dikasih tombol. Terus ini bukan buat on off mobil ya, tapi ini buat on off entertainmentnya. Terus kalau mau ke home juga tombol, mode berkendara juga tombol. Ada sport mode sama eco mode aja ya, nggak ada 3 atau 4. Dan pengaturan AC bukan lewat layar, tapi disediain dual zone, betul-betul buat driver sendiri, buat penumpang depan sendiri. Dan ini bisa diatur lewat tombol juga temperaturnya masing-masing. Ini enak banget, dan fan speed juga bisa diatur masing-masing. Kepraktisannya tempat-tempat ya, di sini ada 2 cup holder, terus ini ada tempat penyimpanan, nggak terlalu besar sebetulnya tempat penyimpanannya. Terus di bawah sini ada cup holder juga dan penyimpanannya masih ada sisa sedikit. Tapi di sisi driver nih nggak ada tempat penyimpanan kecil nih. Cuman di sini dia ada tempat buat naro kartu. Terus di sini tempat penyimpanannya yang di sini cukup besar ya. Udah soft opening, kalau langsung gabruk itu namanya grand opening. Sunroofnya yang ini juga bukan pakai kain ya. Udah langsung bahan tebel, jadi nggak tembus panasnya biarpun nggak ganti kaca film. Bagus. Terus ini juga tombol-tombol full, lampunya LED semua. Ya, ada 2 lampu bahkan langsung dikasihnya, tapi ya sun visornya nggak ada lampu sama sekali, cuman ada kaca doang. Jadi kalau misalnya ini kita masih harus gini dulu karena lampunya 2 dan terang banget sebetulnya. Kenapa nggak dikasih satunya ke sini gitu sama si Chery? Padahal di Omoda ada. Kursinya elektrik, tapi di bagian sisi driver aja, di bagian penumpang depannya itu belum elektrik ya. Android Auto, Apple CarPlay ada semua. ADAS juga udah lengkap, bahkan ada 17. Oh, ini ada tempat kacamata juga di sini. Bagian belakang sebetulnya ini menurut gua justru lebih lega sedikit sih daripada Omoda ya, apalagi headroom karena ya mobilnya berasanya memang lebih tinggi gitu. Ini banyak barang-barang karena kita memang lagi bawa-bawa barang banyak, termasuk PC juga untuk hadiah setup show off yang mau kita anterin ke Solo. Kita langsung lanjut jalan lagi aja. Nanti di jalan gua juga sekalian jelasin juga bagaimana PC Ridwan Hanif itu pengalaman penggunaannya dan juga proses perakitannya seperti apa. Akhirnya bertemu juga dengan Ridwan Hanif. Kaget gue udah mulai. Gue lagi pegang HP. Kejadiannya nih sebenarnya nih ya, rakitan PC ini berawal dari waktu itu gua lagi Cing Abdel. Iya, tempat Cing Abdel. Waktu itu Cing Abdel lagi minjem mobil gue buat konten dia otomodel. Oh, otomodel. Itu kan minjem mobil listrik orang. Oh, gue pikir otomodel itu lu jadi model di sana. Enggak. Ya, kan? Jadi memang kontennya si Cing Abdel minjem mobil listrik punya orang lain. Oke. Spesifik mobil listrik gitu ngebahasnya. Terus ketemu lo. Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya, karena gue tetangga sama Cing Abdel kalau di Jakarta. Kalau di Klaten beda.
Akhirnya jadi ngomongin PC, terus dia ngasih tahu, gua ada PC lama, apa segala macam. Bukan PC lama. Gimana? PC-nya sih nggak lama-lama amat. Cuman itu kan cuma gua pakai buat training, buat latihan, Ya. ya kan? Karena kalau gua mau ke Sepang atau misalkan ke Mandalika mau balapan, gua simulator dulu tuh, sampai bener-bener pas, baru nanti habis itu latihan di sana. Jadi sekarang tuh dicanggih ya. Jadi lu main di simulator sama lu nyetir beneran, waktunya tuh bisa hampir mirip. sama, jarak ngeremnya, beloknya itu bener-bener lu bisa aplikasiin waktu di sirkuit. Oke, berarti mapnya memang udah cukup akurat ya. Lu itu Udah pakai simulatornya apa Assetto ya? Assetto Corsa. Jadi yang paling gue berasa perbedaannya itu paling di ininya aja sih, kayak body movementnya kan nggak ada ya. Jadi ada beberapa sirkuit kayak di Sepang itu, ketika lu dari belok kiri belok kanan lu mesti ngerasain dulu bodinya udah lurus baru lu bisa belokin. Kalau nggak lu melintir. Terus sama ganti giginya aja. Oh, karena tiap mobil bisa beda. Walaupun mobilnya sama udah kita tuning, tetap aja rasanya beda. Jadi di RPM kalau misalkan ini tuh bisa pakai gigi 3, tapi di simulator gigi 4 gitu loh. Ya, tapi paling nggak lu tahu timing ngerem. Iya. Terus posisi seberapa ruas belokannya gitu. Terus lu ngambil luarnya semana, dalamnya semana gitu. Dan bedanya simulator sama asli itu cuma beda sedetik. Sedetik ya? Soalnya gue yang gini-ginian gue nggak tahu. Jadi PC gue kan high end banget nih. Kalau versi gue ya. Pada masanya. Gue bisa bilang pada masanya. Threadripper 2 sekarang Threadripper berapa? Sekarang udah sampai soketnya TRX 5. Soketnya TRX 5 itu sekarang pakai Threadripper Pro yang 9950WX kalau nggak salah. Berarti Threadripper 2 ke situ tuh berapa generasi lagi? Jauh banget. Hah, ada 4. Jauh banget. Ini gue cek PC lu yang Threadripper itu dia pakai 3970X kalau nggak salah. Oke. Itu berarti harus lompat lagi ke yang 5.000 dulu, 7.000, habis itu 9.000, berarti 3 generasi lu udah ketinggalan. Makanya gue bilang itu tuh udah betul tua ya? Buat gue sih belum tua loh itu. Terus GPU-nya itu waktu gue cek ternyata lu masih pakai RX 6800 atau 6800 XT itu. Itu tipe yang paling tinggi loh. Pada zamannya. Pada zamannya. Itu berapa kira-kira? 2022? Oh enggak dong. Udah lama banget itu PC lu. Masa sih? Lu kayak baru hidup kemarin. Astagfirullah. Udah lama banget. Sih? Sekarang lu cek lagi lu ada video rakitannya. Enggak. Sekarang RTX berapa? RTX sekarang udah RTX 50 series. RTX 50. Itu gua pakai Radeon juga. RX 6800. Ini sekarang udah RX 9000. Oh, sejauh itu ya? Lu udah ketinggalan 3 generasi, bener. Astagfirullah. Dari 6, 7, 9. 8-nya nggak ada memang. 8-nya nggak ada. Udah selama itu ya? Lu cek lagi video lu, ada video rakitannya kan? Nah, permasalahannya komputer gua ini ya, itu tuh cuma satu. Apa tuh? Permasalahannya. Watt-nya gede banget. Ya iyalah, dia bikin simulator buat Assetto Corsa pakai Threadripper, lu gila. Iya, jadi gua kalau mau main itu, gua mesti matiin AC beberapa biji. Biar nggak jegrek. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mubazir. Mubazir banget menurut gue juga. Karena gue main itu paling lama, paling nggak nyampe 2 jam, sejam lebih. Karena dilepas dari itu, mata capek, ya kan? Walaupun gue udah pakai monitor Samsung yang curve ya, itu kan udah bagus banget buat gue ya. Oke. Itu udah bagus banget. Tetap kita ada limitnya juga sih orangnya. Jadi nggak bisa, jangan dipaksa nanti mata lu minusnya makin banyak. Sampai sekarang pun kayak komputer tuh apa ya, kayak money dial lu gitu. Jadi kan kita biasa orang berhemat ya, baju biasa, ini biasa, tapi buat komputer tuh kayak pengen yang dimaksimalin gitu. Kayak ngerakit itu juga gue maksimalin kan. Nah yang ini kayaknya keterlaluan nih gitu, padahal buat gaming, lu cari aja pokoknya yang paling mahalnya yang mana. Tapi kalau bedanya 3 generasi harusnya performance-nya nggak jauh-jauh amat ya. Nah, lu kan waktu itu request ke gue pengennya nggak terlalu tinggi-tinggi, wattnya juga nggak mau yang tinggi-tinggi, efisien, tapi bisa buat monitor yang gede kayak gitu, 49 inch gitu. Nah, pikiran gue yang pertama adalah, lu butuh VGA yang VRAM-nya gede. Oke. Nah, ini Radeon RX 9060 XT, itu bukan seri yang paling tinggi dari Radeon sebetulnya. Ini mid-end-nya, tapi VRAM dia gede, 16 GB. Oh. Makanya buat lu pakai monitor yang gede, yang resolusinya tinggi, cukup. Sebenarnya Assetto Corsanya tuh nggak berat.
Tapi karena lu pakai monitor Monitor gede yang banget, gitu ya. resolusinya gede banget, VRAM yang gede butuh gitu. Iya. Dan enak monitor kayak gitu, karena kan gue biasanya main tuh yang monitornya 3 biji. Iya, Di Kelapa Gading gue ada sewa bezel kan. dong. Ada bezel nggak enak. Mm-mm. Ketika pakai itu jadi enak Jadi banget. enak gitu. Terus kedua, ya kan, Ah, faktor CPU. Gua lihat lu PC lama pakai Threadripper buat main game Assetto Corsa doang lagi. iya. Buat apa? Itu CPU core pelan buat main game. Oke. Jadi lu buang-buang listrik doang. Oke. Betul, makanya lu buang-buang listrik tuh betul banget. Makanya gue di sini kasihnya juga gue nggak mentok pakai Ryzen 9 kayak 9950X Mm-mm. yang 16 core. Gue juga nggak pakai yang Ryzen X3D, ya. Ini Ya, Ryzen 7 ya. gue juga nggak pakai yang Ryzen 7 yang X3D gitu karena yang diincar sama Ridwan juga itu benar-benar CPU yang efisien aja. Mm-mm. Makanya pakainya Ryzen 7-nya yang 9700X. Oke. Gitu. Karena apa? Ini CPU tuh TDP cuma 65 watt, Oh, kecil banget. PPT-nya 90 watt. Oh, Jadi lu cuma jalan 90 watt out of the box beres. Ih. Walaupun ya memang ini dikasih cooling sama NZXT sama Force Supply juga. Ini sebenarnya coolingnya overkill. oke. Karena ini water cooling 360 mili ya. NZXT Kraken Plus 360 ini. Biasanya gua kalau untuk CPU modelan yang sangat-sangat efisien kayak gini pakai air cooling pun nggak apa-apa kalau memang Iya, mau ngepres benar. budget Benar. kayak gitu. Tapi ya ini atas dasar ngejar estetika karena casingnya juga akuarium banget Mm-mm. dan full black kayak gitu. Pakai APNX V2 itu namanya. Dan gue Buat juga bikin biasanya set pakai hitam semua. nggak nyampe 2 jam sih. Karena Oke. lebih dari itu Udah mulai puyeng. capek. Hmm. Ya duduk begini kan. Umur guys. Tapi kan emang simulator itu kan kursinya emang gue pakai kursi balap beneran. Iya itu rebah banget sih. Ya jadi nggak nyaman buat lama-lama. Iya. Bukan kursi biasa. Gue tadi nyobain, gue lebih kalau udah lama lebih di kaki sih nggak nyaman. Tapi emang mobil balap begitu. Karena selonjoran banget gitu kakinya. Emang dibikin mirip sih sama mobil balap Iya beneran. makanya, wah ini sih gue memang kalau di atas sejam sih memang capek sih. Iya, jadi capek mata, capek badan. Nah itu CPU ya. Hmm. Terus motherboard, gue pertimbangkan gue cari aja yang ATX yang warna blacknya bisa matching tuh sama si APNX V2 tuh. Karena Ya. casingnya dapatnya APNX V2. Gue dapatnya B850 Gaming X Wi-Fi 6E. Satu blacknya dapat. Ini full cover heatsink buat M.2-nya. Jadi semua SSD lu tuh udah ke cover sama heatsink. Oh, asik dong. NVMe-nya. Iya Awet ya. ada heatsinknya semua. Terus Wi-Fi udah pasti kan sesuai namanya ada Wi-Fi 6E. Udah ada Wi-Fi 6E-nya. Emang ada motherboard zaman sekarang nggak ada wifi-nya? Ada. Yang masih nggak ada Wi-Fi-nya masih ada dong. Masih dipakai dongle lagi. Pakai dongle lagi. 2025. Iya lah masih ada lah. Ya, ada ya. Itu ya PC-nya udah lagi di setup sekarang sebenarnya, udah dirakit ya. Kalian juga udah pada lihat tadi di awal-awal video ya, proses perakitannya kayak gimana. Nanti kalau mau cek kabel manajemennya setelah gue balik aja ya. Iya. Karena ini kabel manajemen gue udah coba maksimalkan, tapi lu lihat bagian depannya oke kan? Oke. Belakangnya Sangat berantakan. oke kan? Bagian rapi. Rapi. Sudah dimaksimalkan, dirapihkan. Oke. Kayaknya kalau pakai casing itu, kayaknya mau gua kasih dudukan meja deh. Kasih dudukan seharusnya lebih oke sih. Heeh. Tapi itu nggak ada, memang konsepnya gue bikinin buat lu ini tanpa RGB ya. Ih, ngapain? Gue assume ini mungkin 400 atau mungkin bisa under 400 kali Bisa. kalau di tweak. Bisa gua rasa. Soalnya ini CPU-nya aja dia udah pasti jalan 90 watt. Gitu. Ini harusnya GPU nih mungkin di kisaran 150 sampai 175. Jadi gua sih asumsi ini nggak akan sampai 400 watt. Satu sistemnya ya. Karena dari CPU sama GPU-nya juga nggak terlalu tinggi. Iya. Gitu. Tadinya gue sempat berpikir juga untuk pakai 5060 Ti, tapi masalahnya 5060 Ti itu ukurannya pada kecil-kecil, sementara casingnya gede banget gitu. Jadi gue ngelihatnya kayak kopong nih nanti PC-nya gitu. Jadi gue nanya ke Gigabyte 9060 XT-nya agak gede nggak gitu. 9060 XT kita panjang tapi nggak yang tebel gitu. Oke, masih lumayan ngisi lah gitu. Dan ini performance price to performance itu cukup identik sama 5060 Ti saat ini. Secara harga juga sih mirip-mirip. Tapi gue agak sedih loh sebenarnya loh. Ternyata PC yang gue bangga-banggakan itu udah lama juga ya. Itu udah tua. Udah tua. Makanya gue minta lu cek lagi video lu itu rakitan, lu sempat upload. Itu tahun berapa lu lihat lagi. Itu waktu berjalan tuh begitu cepat, Wan. Gak berasa ya? Gak berasa. Apalagi teknologi ya. Ya smartphone-nya cepet banget loh. Cepet banget. Sekarang yang lagi cepet-cepetnya nih mobil. Iya, benar juga. Mobil listrik lagi cepet-cepetnya. Gimana, enak tuh mobil? Wah, ini kebetulan mobil nyokap, bukan mobil gua. Ya hybrid kan?
Hybrid. Berapa dapat berapa? Satu berapa? 120 tadi di tol. 120. 118 sampai 120. Oke. Itu. Bawanya ngebut lagi ya. Astagfirullahaladzim. Bukan gue yang bawa ngebut ya, kalau gue sih santai. Astagfirullahaladzim. Itu ibaratnya kalau PC itu di overclock juga dia. Kalau gue sih santai Iya, bawanya. iya. Tapi enak lah. Cuman ya ada beberapa penyesuaian lah, karena kan gue semuanya pakai Cherry ya. Mm-mm. Gitu. Bohong HP gua. pakai Apple dong berarti kan? HP pakai Apple. HP pakai Apple. Heeh. Mobil pakai Mobil Cherry. Cherry. Buah-buahan semua yang gue Iya. konsumsi kan. Iya. Sehat banget gue. Oke. Jadi ada penyesuaian lah, terutama di setir sih. Menurut gue ini setirnya bobotnya lebih ringan banget jauh daripada Omoda. Omoda i5 ya? Iya, Omoda i5 tuh Udah di setting ke sport. udah dikasih setting ke sport masih enteng. Itu warnanya apa sih, keren nih? Kayak warnanya Porsche ya? Kayak Nardo Kalau gue Grey. malah ngerasanya kayak Terang. abu-abunya BMW gitu loh. Iya, mirip-mirip. Iya, bener kan? Suatu warna jarang di mobil harga segini. Tapi ini cuman yang ada di CSH yang warna Oh. ini katanya. Iya, cuma ada di CSH apa 3 Cross ini doang. Cakep sih. Cakep. Gitu. Kalau putih lagi nyokap gue kemarin nggak mau. Oh, Karena Omoda gue putih kan. oke. Gitu. Jadi ya udah ambil itulah. Gaskan. Happy ya pakai. Udah sempat nyobain kan? Udah. Waktu itu keliling-keliling kan? Enak, dan nanti di GJW ada yang baru lagi. Wah, ada yang baru lagi tuh. Tapi enggak lah udah. Omoda 5 tapi hybrid. Oh iya. Yang gue kemarin sempat lihat yang di Cinanya. Mm-mm. Sempat lihat liputan-liputannya. Mesinnya sama kayak ini. Jadi kayak platformnya mirip ini, cuman Omoda gitu ya. Iya. Persis. Tapi karena Omoda lagi ya udahlah, gue nggak usah ganti lagi. Udah cukup. Gue pakai EV soalnya buat daily kalau gue. Ini mungkin gue tuh akan tukeran kalau kayak keluar kota gini nih. Misalnya gue kan mudik ke Majalengka. Oh, Kemungkinan ya baru tuh. baru ganti ya. Kayaknya udah kelamaan dah ngobrol. Udah Kayaknya kita udah lanjutin setupnya biar lu bisa cobain PC Sip. barunya. Let's go. Ayo kita cobain. Nah, gimana Wan? Sebenarnya Nah. secara gameplay dan videonya ya maksudnya nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya Artinya ya? frame per secondnya, gak tau gue nggak pernah pakai ginian ya, gue main langsung main aja ya. Frame rate-nya menurut gue nggak drop dari yang komputer lama. Padahal gue yang di komputer lama udah gue max out juga kan. Kecilin kali ya. Aman Gimana? kok. Aman kok. Masuk video. Nggak, Bu, kita ngobrol enak gak? Aman. Nah, maksud gue dibandingkan dengan komputer yang lama, menurut gue nggak ada perubahan yang turun ataupun naik sih. Tapi emang Assetto Corsa itu secara grafis emang nggak superior. Gitu-gitu aja grafisnya. Ya. Lu bisa lihat di situ powernya itu buat GPU di 179 watt. Terus lu lihat CPU-nya itu cuma jalan di 65 watt. Oke. Itu yang akan membedakan jauh sekali. Gua yakin di spek sebelumnya juga untuk Assetto Corsa 60 fps sangat gampang. Gitu, sama kayak di sini. Gitu, karena ini game termasuk ringan menurut gua. Tapi dari segi daya yang dibuang, gua rasa akan jauh. Kecil ya. Jadi gua rasa mungkin cuma 300 wattan ya atau lebih kurang. Yaitu GPU-nya 180, CPU-nya cuma jalan 60 watt. Itu Sama kipas-kipas lah ya. sama kipas-kipas segala macam. Kita belum cek pakai wattmeter sih. Tapi Tapi mungkin asumsi gua 300-an ya. mungkin 300 watt doang paling. Oh, nggak terlalu banyak ya, enak ya. Ini sih set udah di rata kanan semua ya. Rata kanan Resolusi semua total ya. 5.000 berapa gitu monitor ini. Ini paling yang gua rasain ini mesti dikalibrasi nih. Iya, palingan itu. Setirnya Karena kita ininya. baru banget selesai setup kan ini. Jadi nanti yang biasa megang simulatornya nih, peripheralnya bisa bantu kalibrasi. Iya. Karena sorry banget nih, gua tidak mahir untuk mengkalibrasi setir-setir Aman. simulator ini. Terutama pedal-pedalnya sih ya. Kayaknya kalau setir udah cukup presisi ya. Tapi kayaknya injekan pedal harus dikalibrasi lagi ya. Iya, ini enakan ya. Dan seperti yang gue bilang, kalau komputer yang lama, gue mesti matiin beberapa AC. 2 AC lah biasa gue matiin. Ini AC semua nyala, ya. Nyalain simulator, gue bisa main dengan sangat baik gitu loh. Nggak ada. Jadinya tetap adem pas main. Enggak, kalau di sini mah tetap gue nyalain. Oh, di sini yang di sana yang Yang dimatiin. di kamar anak-anak. Iya. Gitu. Ini thank you banget lah. Gua sih puas ya. Artinya dengan kemajuan zaman dan pemilihan hardware yang tepat, lo bisa dapetin performance yang sama ya, tapi dengan watt yang lebih kecil. Betul. Nah, kita lihat settingnya kali ya. Coba di sini kali kalau mau lihat setting kan. Nah,
Kita lihat settingnya kali ya. Kita exit dulu aja. Ini nggak langsung exit ke desktop kan? Iya. Jelek banget waktunya 2 menit 6 Ya kan tadi cuman asal-asalan doang. Nggak hafal juga Kita mobilnya. ke option video. Nah, ini resolusi yang dipakai tuh 5120 kali 1440 gitu. Bukan pakai yang di bawah ini. Di bawah ini berarti apa lagi? Nggak ada. Oh, di atasnya nggak ada. Nah, Paling mentok. single screen, full screen, ya. Anisotropic filteringnya mentok kali 16. Anti aliasingnya juga mentokin. Word detailnya maksimum. Shadow-nya high. Di efek itu smoke-nya low. Tapi ini overall efek quality-nya semuanya ultra 100%, bla bla bla. Ini nggak ada FSR gitu-gitu ya game-nya, jadi jalannya FPS-nya native, resolusinya juga native. Tapi sebenarnya 60 tuh udah oke banget. Yang penting dia nggak frame drop. Yes. Dan gue ngerasa ya ini udah imbang. Tadi sini dapat di 70-an terus ya, konsisten ya. Iya, nggak pernah turun tiba-tiba signifikan gitu ya. Oke banget. Oke, nice. Jadi begitulah konten gua, perjalanan gua ya. Jauh-jauh ke Klaten. Dari rakit PC, road trip juga, ya, sampai Klaten, sampai akhirnya dikirimlah PC ini ke rignya Ridwan Hanif. Cuma gue mau bikin meja kayaknya ya ditaruh sini biar Di kiri sih lebih lucu menurut Di kiri gua. ya? Iya, di kiri menurut gua lebih lucu daripada di pojokan kanan sini, kan ini bakalan ketutupan sama keyboard nanti. Iya, bener. Kalau di sebelah kiri. Iya. Bikin mejanya. Biar kelihatan lebih wah gitu. Udah Iya. sekeren ini masa nggak dipamerin? Kalau di kiri kan lebih kelihatan lagi kan komponen-komponennya karena di sebelah kiri kan. Bener sekali. Dan ini biar lucu Nggak gue lama kasih ini ya, gue kasih apa boneka One Piece atau apa ke Iya, Miko ya. kasih action figure tuh bagian depannya. Boneka lagi action figure, astagfirullah. Malum udah umur. Taunya boneka deh. Gue kan nggak ikut main gitu-gituan. Oke, segitu aja dari gua. Komen di bawah menurut kalian gimana setupnya Ridwan Hanif ya dengan PC barunya ini. Thank you, Jangan lupa Bapak subscribe, Suki. gue Subki dan juga Ridwan Hanif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.